biasa. Detik ke detik, hari ke hari, minggu ke minggu, bahkan sudah memasuki hampir 2 bulan. Kasus investasi bodong, binary option, binomo, memasuki tahap-tahap yang krusial. Banyak sekali korban-korban investasi bodong ini yang berteriak di media sosial, bahkan viral. Nah, beberapa orang yang mengadu ke advokat itu, kebetulan advokat tersebut kami wawancarai. Mau ikuti lebih lanjut dengan advokat tersebut, ikuti ceritanya. Ya, kawan-kawan seperjuangan, ya kita tapi bukan orang aktivis ya. Jadi kita kembali lagi kepada permasalahan yang sedang trending akhir-akhir ini mengenai perdagangan binary option yang sedang viral. Nah, bersama dengan saya ada seorang pengacara yang cukup terkenal di kalangan orang-orang finansial. Kebetulan sedang menangani kasus binary option. Kita perkenalkan Pak Dr. Vincentius. Oke, baik Pak Vincentius. Ya, Pak Iman. Apa kabar? Baik. Di sini saya hanya ingin sekedar bicara-bicara santai aja Pak ya. Nggak ada tekanan apapun ya. Jadi gini, terkait dengan yang sedang viral nih Pak nih. Betul. Binary option. Di mana banyak orang-orang pertama sih ya bangsa 2 juta, 10 juta. Tapi karena mungkin, saya cepat dapat keuntungan nih. Akhirnya dia sampai minjam tetangga kiri kanan 50 juta sampai 100 juta kadang. Terus tiba-tiba loss gitu. Nah, terus bagaimana tanggapan Bapak mengenai hal tersebut? Iya, memang banyak sekali juga korban yang menceritakan itu ya, korban-korban dari binary option ini. Kita memang sedang tanganin ya, kasus sedang viral ini di Indonesia, khususnya untuk aplikasi Binomo. Makanya dalam laporan kita di Bareskrim Mabes Polri ini, kita juga memasukkan pasal 27 ayat 2 Undang-Undang ITE. Itu nanti juntonya itu pasal 303 KUHP yang berkaitan dengan muatan judi di dalam ini. Jadi kalau pasal 27 ayat 2 itu kan itu yang berkaitan dengan transaksi elektronik yang bermuatan judi. Jadi kenapa kita masukkan pasal itu? Karena memang kita melihat mekanisme kerja dari binary option ini tidak sama atau tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan di Indonesia, khususnya Undang-Undang Perdagangan Berjangka Komoditi ya. Sebagaimana yang kita ketahui dengan pialang gitu ya, berjangka, dan itu sangat berbeda. Dan memang setelah kita telusuri itu sejak 2019 sebetulnya Bapepti itu sudah berkali-kali memblokir aplikasi Binomo ini ya, binary option ini. Bukan hanya Binomo tapi banyak sekali ya. Betul. Tapi kalau untuk khusus Binomo sendiri sudah sejak 2019 sebetulnya ya, terakhir 2021 ya, itu kurang lebih sudah sampai 70 lebih diblokir akun websitenya ini. Tapi kan terus menerus ya. Kalau diblokir ini dibuat lagi dengan nama baru seperti itu terus ya. Jadi memang kita juga dapatkan bukti dari data yang diberikan oleh para korban ini, antara trader yang satu dengan trader yang satu ini pada saat bersamaan mereka mencoba mencocokkan grafik trading ini. Nah, yang lucunya
di jam, menit dan detik yang sama itu beda grafiknya. Oh, Gitu. Nah, ini sebetulnya kecurigaan para korban-korban ini Iya, sebetulnya. betul. Kita punya bukti. Jadi memang kadang mereka ya profit ya. betul. Tapi kalau kita lihat dari indikasi-indikasi tadi, patut diduga memang muatan judinya ada di sana. Ini kan kita hanya tebak-tebakan saja sebetulnya, tidak ada analisis fundamental, analisis teknikal ya. Itu tidak ada, cuman ada pura-pura dianalisis tapi intinya tebak-tebakan saja. Nah, makanya korban-korban ini sebetulnya merasa sangat dirugikan dengan cara kerja dari binomo ini. Selain tidak berizin, sebetulnya juga ini setelah diberikan sedikit profit, nah ini kan candu, kan namanya judi itu kan begitu. Betul. Ya, menang sekali, coba lagi, Kalah 2 kali. kalah 2 kali, coba lagi, dibuat begitu, tiba-tiba dibantai semua kan. Iya. Udah bukan lagi nggak ada profitnya, loss gitu ya. Oke. Nah, itu ada ya, itu kan memang bukan karena keinginan korban ini main judi ya, bukan. Iya. Tetapi kan ini dibungkus sebagai bisnis trading. Iya. Dan itu bahasanya trading ini oleh para afiliator yang merekrut mereka ataupun influencer yang mempromosikan aplikasi ini ya. Dan itu bisnis trading gitu ya. Mereka menyampaikan itu kira-kira. Oke. Baik, Pak Vincent. Di luaran sana kami dengar bahwa bukan hanya binomo saja ya, banyak nama-nama lain ya, seperti misalnya nih Olympic Trade apalah itu ya. Terus apakah yang kebetulan kasus yang ditangani Pak Vincent hanya dari korban trading binary option binomo atau mungkin ada yang lain? Iya. Karena kami memberikan satu wadah untuk mengumpulkan para korban ini di seluruh Indonesia. Bukan kami yang membuat sebetulnya, mereka meminta kami membuat satu wadah itu supaya diberikan data-data. Setelah kami telusuri, kami verifikasi data-data yang diberikan oleh para korban di berbagai Indonesia ini, ternyata bukan hanya binomo. Banyak sekali, ya? Jenis-jenis binary option ini yang jadi korban juga, gitu ya. Tapi memang di dalam laporan kami di Barreskrim memang khusus yang aplikasi binomo saja binomo. ya. Cuman ini nanti korban-korban ini juga akan kita fasilitasi, betul, supaya tidak hanya korban binomo yang ini pelaku-pelaku yang di binomo ini, tapi juga yang lain ini juga harus benar-benar diberantas. Betul. Jadi tujuan kita bukan hanya binomonya, tetapi semua yang berbau ilegal ini ya, atau yang berbau judi ini harus diberantas di Indonesia, karena tidak hanya korban yang rugi di sini, tapi kan negara juga rugi dalam hal ini. Gitu. Baik. Jadi apa pesan Bapak ini, Bapak Vincent, kepada orang-orang yang mungkin malu memberitahukan bahwa saya rugi, mungkin karena keluarganya, atau mungkin udah kepalang tanggung basah, udah main terus. Bagaimana pesan dan tanggapan Bapak terhadap mereka-mereka ini yang mungkin masih malu melaporkan, atau mungkin udahlah tanggung, saya juga udah berapa kali menang, cuman emang kalahnya cuma sedikit. Gimana Pak? Pesan dan tanggapan Bapak lah kepada orang-orang yang mungkin menonton. Iya, pesan saya begini, kalau Anda merasa dirugikan, tidak hanya rugi dalam aspek bisnisnya, tetapi juga ada hal yang tidak fair di sana, yang kita sampaikan tadi, dugaan penipuannya, dugaan mekanisme judinya di sana, muatan judinya, ya harusnya ya nggak boleh diam dong. Karena begini, bukan kalau ini kita diamkan, ini korban juga sebetulnya kan sama psikologinya sebetulnya. Yang malu,
Awalnya yang teriak ini, yang laporan ini, yang ngumpulin juga begitu. Bahkan ada yang datang, ibu-ibu yang hamil gitu ya, lagi hamil sekarang datang ke saya gitu. Dia bilang ini dia udah nggak terjadi kekerasan di rumah tangga kan, gara-gara dia bermain ini gitu ya, apa namanya, trading binomo ini. Jadi dia memutuskan bahwa kalau ini terus didiamkan, bukan hanya korban yang ada ini yang akan apa namanya dirugikan. Ini kan muncul korban-korban lain nanti. Jadi menurut saya selain kita memperjuangkan hak kita, ya, keadilan terhadap kita, kita juga ikut serta memberantas apa namanya trading ilegal ini gitu, supaya tidak ada korban-korban berikutnya. Itu fokusnya. Selain untuk kita mendapatkan keadilan, juga kita juga ikut dalam menghentikan ya tindakan-tindakan ilegal ini oleh oknum-oknum itu. Itu sih saran saya kepada korban yang masih bersembunyi gitu ya, masih dalam hati mau tapi ragu gitu. Saya pikir nggak usah ragu. Ini sudah menjadi atensi publik ya, ini sudah benar-benar menjadi atensi publik. Pemerintah bahkan Mendak saja dalam apa namanya rapat kerja di DPR kan dia menyampaikan bahwa ini binary option itu kriminal gitu ya. Betul. Nah, dia menyampaikan dengan tegas, itu harus ditangkap katanya kan. Jadi nggak usah takut. Kalau menurut saya ya ini harus diperjuangkan apa namanya ya kerugian itu juga keadilan itu menurut saya. Oke. Terima kasih Pak Vincent atas masukannya terhadap kawan-kawan kita yang mungkin sedang terjebak binary option, yang mungkin ragu-ragu untuk melapor, yang mungkin saya juga udah banyak untung tapi ya masih rugi dikit. Jangan ragu-ragu lagi. Walaupun mungkin ada kadang-kadang ada orang yang mungkin mengancam kita balik gitu ya, jangan ragu-ragu lagi. Karena apa? Bukan hanya kita yang rugi, tapi juga negara juga rugi dalam hal ini. Baik Pak Vincent, terima kasih atas masukannya. Terima kasih Pak Iman. Salam. Salam keadilan. Salam keadilan.